Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal matematika kelas 7 SMP Kurikulum Merdeka, tepatnya di bab 4 perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, halaman 142 sampai dengan halaman 144. Yang kita akan bahas adalah soal 1 sampai dengan soal 7. Mulai soal 1, diperlukan Y jam untuk berjalan sejauh 12 km dengan kecepatan X km per jam. Jawablah pertanyaan berikut ini. Gunakan tabel di bawah ini untuk menyajikan hubungan antara X dan Y. Jadi kita lihat ini hubungannya di sini. Kita lihat kalau nilai X1, Y-nya di sini 12. Kalau X-nya di sini 2, Y-nya di sini nilainya 6. Berarti kalau 3, di sini Y-nya adalah 4. Ini berasal dari ini 12 km dibagi dengan 3. Sekarang kita isi tabel-tabel ini. Untuk X-nya 3, berarti 12 bagi 3, berarti 4. Kalau X-nya 4, berarti 12 bagi 4, yaitu 3. Kalau X-nya 5, berarti 12 bagi 5, sama dengan 2,4. Dan kalau X-nya 6, 12 bagi 6 adalah 2. Inilah nilai-nilai Y. Setelah diketahui, X-nya adalah 1, 2, 3, sampai 6. Nomor 2, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Jadi di sini berarti Y-nya itu persamaannya Y sama dengan 12 bagi X. 12 bagi X. Soal nomor 2. Untuk pernyataan 1 sampai 3, jadi ini 1 sampai 3, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Selidiki apakah Y berbanding terbalik dengan X. Kita lihat dulu nomor 1. Seutas tali panjangnya 18 meter dibagi menjadi X bagian sama panjang. Masing-masing bagian adalah panjangnya Y. Jadi ini berarti Y-nya sama dengan, mencari rata-ratanya ini, yaitu 18 bagi X. Jadi persamaan 1, Y sama dengan 18, ini panjang tali seluruhnya, dibagi potongan. Bentuk seperti ini adalah berbalik nilai. Jadi ini adalah benar. Kemudian persamaan kedua, terdapat 500 ml jus buah. Setelah diminum X mililiter, sisanya adalah Y. Jadi di sini berarti mencari Y. I2 ini mencari Y sama dengan 500 ml kurang X. Bentuk seperti ini adalah bukan perbandingan berbalik nilai, berarti ini adalah salah. Yang ketiga, sebuah segitiga mempunyai alas X cm, luasnya 30 cm persegi dan tingginya Y cm. Sekarang kita buat rumus segitiga itu adalah 1/2 alas kali tinggi. Sekarang karena yang dicari adalah Y-nya merupakan tinggi, maka bisa kita tulis seperti ini. Alas kali tinggi, AT sama dengan 2 kali luas, 2L. Sehingga mencari tinggi, T sama dengan 2L bagi A. 2 kali luas bagi A. A ini adalah alas. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk X dan Y. Ini tadi T-nya adalah sebagai Y-nya ini. Ini tinggi T sebagai Y. Jadi T kita ganti dengan Y. Sama dengan 2
kali 30. Di sini L-nya adalah 30 luasnya, berarti 2 kali 30 per A. Sedangkan A di sini adalah X, berarti per X. Nah, sekarang kita selesaikan, 2 kali 30 itu 60 per X. Jadi rumus untuk bagian 3 ini Y-nya sama dengan, persamaannya adalah Y sama dengan 60 bagi X. Bentuk seperti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jadi ini benar. Nomor 3, pada fungsi Y sama dengan negatif 6X, jawablah pertanyaan berikut ini. Gunakanlah tabel berikut ini untuk menyajikan hubungan antara X dan Y. Nah, sekarang kita jawab untuk mengisi tabelnya dulu. Kita lihat di sini fungsinya, rumus fungsinya di sini negatif 6 bagi X. Nah, di sini pada kolom di atas ini adalah nilai X negatif 6 sampai dengan 6. Nah, sekarang kita masukkan dalam rumus fungsi. Kalau X-nya diganti dengan negatif 6, maka dibaca ini negatif 6 ini Y sama dengan negatif 6 bagi negatif 6. Nah, berarti negatif 6 bagi negatif 6 sama dengan positif 1, sehingga Y-nya di sini kita isi dengan 1. Kemudian kalau X-nya diganti negatif 5, maka kita baca di sini Y-nya sama dengan negatif 6 per negatif 5. Sama dengan 1,2. Kemudian kalau X-nya kita ganti dengan negatif 4, berarti kita baca di sini 6 bagi negatif 6 bagi negatif 4 sama dengan 1,5. Kemudian ini lagi X-nya kita ganti dengan negatif 3, berarti sini negatif 6 bagi negatif 3, yaitu positif 2. Kita simpan di sini. Berikutnya, kalau X-nya diganti negatif 2, berarti di sini negatif 6 bagi negatif 2, yaitu positif 3. Dan kalau X-nya diganti negatif 1, berarti kita baca di sini negatif 6 bagi negatif 1, positif 6 di sini. Nah, sekarang 0 kita tidak usah isi karena di sini nanti sekarang kita lanjut ke X-nya 1. Berarti negatif 6 bagi 1, yaitu negatif 6. Kita simpan di sini. Kemudian X-nya ini kita ganti dengan 2. Berarti kita baca negatif 6 bagi 2, yaitu negatif 3. Negatif 6 bagi 3, negatif 2. Negatif 6, jadi ini negatif 6 bagi 4 sama dengan negatif 1,5. Kemudian negatif 6 bagi 5 sama dengan negatif 1,2. Dan negatif 6 bagi 6 sama dengan negatif 1. Nah, tabelnya kita sudah isi di sini. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagian 2. Ketika X-nya kecil dari 0, jadi kalau X-nya ini kecil dari 0, berarti yang kecil dari 0 ini adalah dari negatif 6 ini sampai dengan negatif 1. Maka nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Bagaimanakah perubahan nilai-nilai Y yang bersesuaian? Nah, kita lihat di sini, kalau X-nya negatif 1, Y-nya kalau X-nya negatif 1 di sini, 2 kali negatif 1 berarti sini dapat negatif 2. Nah, berarti untuk Y-nya di sini dari 6 ke 3 ini berarti 1 per 2 kalinya atau setengahnya. Jadi ini bertambah kelipatan 2, sedangkan pada Y
Nah, sekarang kita pindah menjawab soal bagian 2 ketika X kecil dari 0. Jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, bagaimanakah perubahan nilai-nilai Y yang bersesuaian? Jadi kita lihat di sini, X kecil dari 0 berarti ini, dari negatif 1, negatif 2, ini Y-nya 6 menjadi 3. Kalau ini 3 kalinya, 6 menjadi 2 berarti 1/3 kalinya. Nah, makanya kita jawab, nilai Y itu akan berubah sama dengan, kalau perubahan X 2 kali, maka Y-nya 1/2 kalinya. Nilai Y sama dengan 1/2 kali. Kalau perubahan X adalah 3 kali, berarti 1/3 kalinya Y-nya. Dan seterusnya. Lanjut nomor 4, pada fungsi Y sama dengan negatif 6/X, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dapatkah kita simpulkan bahwa Y berbanding terbalik dengan X? Jelaskan jawabanmu. Kita langsung jawab. 1. Persamaannya Y sama dengan negatif 6 bagi X. Jadi ini persamaannya. Kemudian dikatakan berbanding terbalik karena ini sesuai dengan rumus bahwa Y sama dengan A bagi X atau A per X, di mana A ini adalah nilai konstanta. Di sini A-nya adalah 6, yaitu negatif 6. Gunakan tabel berikut ini untuk menyimpulkan hubungan antara X dan Y. Jadi ini rumus fungsinya Y sama dengan negatif 6 bagi X. Kalau X-nya diganti ini dengan negatif 6, berarti kita baca ini negatif 6 bagi negatif 6. Berarti di sini positif 1. Kalau diganti 5 di sini negatif 5, berarti negatif 6 bagi negatif 5. Positif 1,2. Di sini kalau diganti negatif 4, 1,5. Kalau diganti dengan negatif 3, berarti negatif 6 bagi negatif 3, positif 2. Kalau diganti negatif 2 X-nya, berarti negatif 6 bagi negatif 2, positif 3. Kalau diganti dengan negatif 1, berarti negatif 6 bagi negatif 1, positif 6. Kemudian ini kalau X-nya kita ganti 1, ini berarti negatif 6 bagi 1, negatif 6. Baru negatif 3. Kalau X-nya diganti 3, berarti Y-nya negatif 6 bagi negatif 3, negatif 2. Negatif 1,5, negatif 1,2. Dan kalau diganti X-nya dengan 6, berarti negatif 6 bagi 6, negatif 1. Berikutnya 3 ketika X kecil dari 0, kurang dari 0, jika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, bagaimanakah perubahan nilai Y? Jadi, kalau X-nya, kita jawab dulu di bagian pertama, untuk A kurang dari 0, X menjadi 2 kali atau 3 kali, dan seterusnya. Berikutnya, kalau maka nilai Y menjadi 1/2 kali atau Y sama dengan 1/3 kali, dan seterusnya. Kalau setiap penambahan 3 kali untuk X-nya, Y-nya ini 1/3 kali. Kalau penambahan 2 kali, berarti Y-nya 1/2 kali. Itulah perubahan-perubahan untuk nilai Y. Soal nomor 5. Dari fungsi-fungsi yang diberikan berikut ini, manakah yang dapat dikatakan Y berbanding terbalik dengan X? Jika Y berbanding terbalik dengan X, hitunglah konstanta perbandingannya. Yang Y berbanding terbalik dengan X adalah A, C, dan D. Sekarang kita cari konstanta perbandingannya. Untuk untuk A, konstanta perbandingannya adalah 12, yang ini. Kemudian B, C, ini negatif 4. Dan D ini adalah negatif 20. Jadi ini kita bisa ubah ke dalam bentuk Y sama dengan negatif 20 bagi X. Sehingga ini juga berbentuk berbalik nilai.
Ketika Y berbanding terbalik dengan X, nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan pada kasus 1 dan 2. Kemudian nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan tentukan nilai Y jika X sama dengan negatif 3. Lalu untuk persamaan bagian 1. Di sini persamaan 1, Y-nya di sini adalah 9, X-nya 2. Berarti konstantanya supaya dapat 9. Ini dalam bentuk ini kita tulis Y sama dengan per X. Di sini A-nya, kalau 9A-nya di sini dan X-nya sama dengan 2 di sini, maka konstanta di sini atau pengganti A ini adalah tentunya 18. Makanya jawaban untuk I1 ini persamaannya adalah Y sama dengan 18 bagi X. Sekarang kalau X-nya kita ganti negatif 3, berapakah Y? Sama dengan negatif 3, berarti Y-nya sama dengan 18 bagi negatif 3. 18 bagi negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Jadi ini jawaban untuk bagian 1. Kalau X-nya diganti dengan negatif 3. Berikutnya kita lihat lagi bagaimana persamaannya untuk I2. Kalau X-nya 6, Y-nya negatif 4. Jadi kita kembali rumus fungsi tadi, Y sama dengan A bagi X. Sini Y-nya diketahui yaitu negatif 4. Sedangkan X-nya di sini adalah 6. Supaya dapat negatif 4, berarti di sini harus negatif 24. Ini konstanta perbandingannya. Makanya kita buat rumus persamaan untuk I2 adalah Y sama dengan negatif 24 bagi X. Sekarang kita cari lagi berapakah Y kalau X-nya ini kita ganti dengan negatif 3. Seperti I1 tadi, jadi jika X sama dengan negatif 3, maka Y-nya sama dengan negatif 24 bagi negatif 3, yaitu positif 8. Inilah nilai Y kalau X-nya negatif 3. Nomor 7, sebuah tangki diisi air selama 1 jam dengan kecepatan 4 liter per menit. Jawablah pertanyaan berikut ini. Berapakah liter air dapat dituang dalam tangki? Kita jawab, diketahui di sini kecepatan air di sini yaitu 4 liter per menit. Sedangkan waktu mengisi tangki itu adalah 1 jam atau 60 menit. Sekarang pertanyaan, berapa liter air dapat dituangkan dalam tangki? Untuk pertanyaan A. Jadi banyaknya air yang dituangkan ke dalam tangki tinggal kita kali 4 kali 60 sama dengan 240 liter. Jadi air yang mengalir ini ke tangki selama 1 jam atau 60 menit 240 liter. Kemudian yang kedua, jika diperlukan Y menit untuk mengisi penuh tangki dengan kecepatan X liter per menit, nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Jadi untuk bagian 2, persamaan Y dalam X-nya adalah Y sama dengan 240 bagi X. Sekarang ketiganya, jika kita mengisi air dengan kecepatan 5 liter per menit, berapa menitkah dibutuhkan untuk mengisi penuh tangki? Jadi kita cari di sini bagian 3-nya. Jika kecepatan air atau X sama dengan 5 liter setiap menit dan waktu atau Y sama dengan berapa? Berarti kita masukkan dalam rumus Y sama dengan 240 bagi 5, yaitu 48 menit. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.